Halo, selamat pagi. Saya Berkat Immanuel Salempa di acara podcast Papua Selatan. Nah, dengan tema pada pagi hari ini adalah Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Nah, teman-teman, sedikit lagi kita akan menyambut Hari AIDS Sedunia loh, yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia, kita di sini sudah mengundang 3 narasumber yang sudah siap berbincang-bincang bersama kami di tempat ini. Saya sapa dulu dari narasumber yang pertama, ada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Bapak Damarius Riono. Halo Bapak. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi warga Merauke yang sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan sampai akhir kegiatan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Lalu kita sapa dari narasumber kita yang kedua, ada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah SMA Negeri 1 Merauke, sekaligus sebagai Ketua Panitia Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Ada Kakak Rona Kaila Afril Nainggolan. Halo Kakak. Oke, baik. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa di podcast pada pagi hari ini ya. Saya harap kita semuanya bisa menyaksikan podcast ini hingga akhir. Lalu mari kita sapa dengan narasumber kita yang ketiga, ada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke, bidang inklusif, Bapak Yohanes Budiman. Halo Bapak. Halo semuanya, adik-adik. Apa kabar? Oke, semoga kalian semua bisa ikut acara ini sampai selesai. Ya, jadi saya di sini membawakan podcast nggak sendiri. Saya ada ditemani dengan rekan saya, ada Kak Bambang nih di sini. Halo Kak Bambang. Halo, selamat pagi Berkat. Apa kabar hari ini? Waduh, baik ini. Kalau narasumber kita hari ini bagaimana kabarnya Pak Sekretaris KPA? Baik ya, Ketua, kemudian Pak Yohanes Budiman dari SMA Negeri 1. Iya, tentunya hari ini kita akan gali-gali lebih panjang. Kita akan diskusi panjang dengan narasumber kita yang luar biasa. Iya. Kita akan gali satu persatu dari ketuanya, kemudian dari KPA, dari sekolah sendiri. Kita akan diskusi panjang hari ini. Iya, betul Kak Bambang. Oke, sebelumnya saya juga menyapa untuk masyarakat Merauke yang menyaksikan podcast hari ini. Ya, tonton terus podcast ini sampai dengan selesai karena podcast ini sangat seru dan penuh dengan ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di kegiatan hari ini. Oke, di kesempatan ini juga saya ingin menyapa peserta yang hadir pada hari ini di live podcast ya dari SMA, langsung dari SMA Negeri 1 Merauke. Oke, saya minta yang dari sisi sebelah kanan ya. Dari sisi sebelah kanan saya minta untuk melambaikan tangan untuk menyapa warga masyarakat Merauke yang menyaksikan live podcast hari ini dari SMA Negeri 1, luar biasa. Kemudian saya minta dari sebelah kiri saya juga untuk tolong lambaikan tangan menyapa warga masyarakat Merauke di live podcast hari ini, luar biasa di SMA Negeri 1 Merauke. Oke, baik, terima kasih. Oke, Berkat, tetapi selain daripada mereka menyaksikan podcast hari ini, ada sesuatu yang luar biasa nih di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu juga punya satu tarian yang khas dari SMA Negeri 1 Merauke yang saya dengar kemarin juga habis dipertandingkan nih. Wow. Nah, kebetulan spesialnya adalah hari ini di podcast kita ternyata mereka juga mau menampilkan tarian itu untuk kita hari ini. Wah, saya nggak sabar. Kita langsung saja. Baik, warga masyarakat Merauke yang menyaksikan podcast hari ini, kita akan saksikan tarian dari Eskul SMA Negeri 1 Merauke.
Iya, luar biasa sekali ya tanya-tanya dari SMA Negeri 1 Merauke itu ya. Saya sangat beruntung sekali bisa melihat langsung live kepada saya. Bagaimana pendapat Bapak tentang tanya? Iya, oke. Tadi kita sudah lihat tarian nih, Berkat ya. Tariannya luar biasa nggak ini? Tariannya keren nggak? Keren nggak? Keren ya. Iya, untuk warga masyarakat Merauke nih ya. Jadi siapa tahu ada event-event di luar sana kalau mau pakai tariannya SMA Negeri 1 Merauke juga bisa ya. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah tuh mereka bisa digunakan tuh ya. Iya. Oke, tapi tentunya bukan gratis ya kan. Kalau hari ini kita gratis nih, kita luar biasa. Iya. Oke, Berkat kita sudah masuk nih, kita kembali lagi ke acara kita hari ini, Iya. di podcast kita hari ini. Sebagaimana yang tadi kita bilang bahwa kita akan gali-gali lebih jauh dengan 3 narasumber yang luar biasa yang hari ini dari pihak sekolah diwakili oleh Yohanes. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Inklusif ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh. Oke, silakan apa sih yang mau akan kita tanya-tanya hari ini? Mungkin dari ketua Kompas dulu, Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah. Jadi apa sih di Kompas? Oh ya. Oke, baik. Mau cerita sedikit dulu, waktu saya masuk sekolah ini, saya dengar kata Kompas ini, mikirnya organisasi apa? Mikirnya mungkin, oh karena Kompas, jadi mungkin kerjanya jelajah-jelajah, kita cari apa gitu mirip-mirip pramuka. Tapi ternyata waktu ditawarkan oleh kakak-kakak pengurus lama, oh Kompas itu ternyata singkatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah. Nah, tujuan dari organisasi ini sendiri sebagai relawan atau tangan kanan dari KPA, yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Merauke. Kita sebagai relawan, kita dipercayakan untuk menanggulangi dan mengedukasi tentang HIV/AIDS terutama di lingkungan masyarakat sekolah. Ya, seperti itu Kak Berkat. Oh gitu ya. Mungkin kita masih ke ketua dulu ya. Kita masih ke ketua dulu. Saya coba pengen nanya ke ketua gini. Menjadi menarik ketika tadi dikatakan bahwa ternyata Kompas yang kita tahu hari ini, atau Kompas yang kita tahu hari ini adalah stasiun TV kan ada ya kan, Kompas TV, kemudian ada berita Kompas kan gitu ya di koran apa segala macam. Ternyata ada Kompas yang berbeda nih ternyata hari ini yang disampaikan oleh ketua tadi, ketua Kompas. Ini ketua Kompas sekaligus ketua panitia ya tahun ini ya. Luar biasa sekali ya ternyata ya. Yang saya mau tanyakan gini, di SMA Negeri 1 Merauke. Kompas SMA Negeri 1 Merauke baru berdiri tahun ini kah? Atau memang sebelumnya sudah ada? Dari tahun berapa Kompas itu ada? Kalau memang dulu-dulunya sudah ada di SMA Negeri 1. Oke, jadi Kompas SMA Negeri 1 ini sudah didirikan sejak tahun 2003 oleh KPA sendiri dan disetujui oleh pihak sekolah. 2003 ya? Iya, 2003. Berarti sudah lama sekali ya? Sudah lama dan masih berjalan sampai saat ini. Dan masih berjalan sampai seperti ini. Jadi masih ada regenerasinya gitu. Kalau boleh saya tahu gimana sih sebenarnya teknis pengorganisasiannya bagaimana? Bagaimana rekrutmennya? Apakah itu ditawarkan pada saat mereka masuk di SMA Negeri 1 atau bagaimana sih sebenarnya teknisnya? Oke, baik. Biasanya perekrutan itu akhir tahun. Jadi dalam suatu jabatan itu kita menjabat selama setahun, dan sebelum akhir tahun itu kita sudah merekrut anggota baru nih, misal dari kelas 10 dan kelas 11 untuk jadi pengurus kita selanjutnya. Masih penasaran gak sih sebenarnya kalau kita bahas tentang Kompas nih, masih penasaran gak dengan mereka? Saya penasaran. Masih ya. Iya, saya penasaran dengan berapa sih jumlah anggota Kompas pada saat ini, pada tahun ini ya. Untuk jumlah anggota Kompas sendiri yang tercatat di SK ada sekitar 50-an lebih. 50-an lebih, Ya, banyak ya ternyata ya. Dan itu kemungkinan masih bisa nambah ya, masih bisa nambah. Berkat saya juga tertarik nih, otomatis kan kalau bicara Kompas di SMA, itu tidak lepas dari andil sekolah gitu ya, yang mengadakan Kompas itu sendiri, menerima keberadaan Kompas sendiri. Saya hari ini kita sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Inklusif. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Yohanes Budiman dari pihak sekolah. Apa tanggapan sekolah ketika tadi disampaikan sama ketua bahwa ini inisiatifnya dari LSM Biasanto dan juga KPA yang menginisiasi akhirnya munculnya adanya Kompas di sekolah gitu. Apa tanggapan sekolah saat itu ketika ditawarkan satu organisasi seperti ini gitu Pak? Ya, terima kasih.
Sebenarnya keberadaan Kompas yang ada di sekolah-sekolah, bukan hanya di SMA Negeri 1 saja, merupakan inisiatif dari teman-teman yang ada di KPA pada saat itu kerjasama dengan pihak Yasanto yang memperkenalkan bagaimana menanggulangi sebuah wabah yang pada waktu itu sungguh-sungguh mengerikan. Seperti saat ini ketika ada pandemi COVID. Ya. Bahkan AIDS sendiri untuk di Merauke pada tahun 2020, kalau saya baca di berita di info Merauke itu, menurut Dr. Inge, itu tahun 2000 itu ada 12 orang yang meninggal. Padahal kalau dibanding dengan dengan COVID yang ada, COVID belum ada apa-apanya. Tapi hal ini juga belum menjadi sebuah kesadaran masyarakat. Sedangkan pada saat itu kita menggebu-gebu ambil bagian, ambil inisiatif untuk ikut serta penanggulangan ini, karena pada waktu itu wabah itu memang betul-benar melanda khususnya kalangan orang muda. Nah, bagaimana generasi muda ini kalau nggak dibentengi, nggak segala upaya dilakukan, termasuk keterlibatan sekolah yang adalah sekolah sendiri merupakan tempatnya orang muda. Oleh karenanya itu, ketika diajak kerjasama untuk hal ini, maka sekolah memberikan tanggapan yang positif, bahkan hal itu menjadi sebuah ekstrakurikuler. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjadi relawan untuk tingkat sekolah di lokalisasinya masing-masing, tetapi juga menjadi ekstrakurikuler. Bahkan pada saat itu, setelah KPA membentuk Kompas di masing-masing sekolah termasuk SMA 1, berkembanglah kurikulum lokal yang ingin memperkenalkan lebih jauh lagi tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana menanggulanginya, siapa saja yang punya peran serta di dalamnya sehingga tidak terjadi lost generation. Nah, itu. Baik Pak, tadi kan saya dengar sekolah menerima secara positifnya Pak. Ya. Support apa aja yang sudah diberikan oleh sekolah kepada organisasi Kompas ini? Iya, support yang pertama ketika Kompas terbentuk supaya legal dan menjadi sebuah sarana edukatif yang sangat positif di bidang ekstrakurikuler, dikeluarkan SK. SK ya? Ya, jadi setiap kepengurusan itu ada SK-nya, surat keputusan dari pimpinan sekolah. Oh iya. Dengan demikian, maka tanda bahwa sekolah secara penuh mendukung apa yang dilakukan oleh Kompas. Sehingga bukan hanya sebagai gerakan relawan pada tingkat siswa, tetapi juga menjadi sarana edukatif tadi, misalnya masuk ekstrakurikuler. Sehingga siswa yang ikut ekstrakurikuler Kompas di rapotnya akan tertulis juga. Nah, kenapa? Karena sudah di SK-kan. Yang kedua, kebutuhan program. Tentu setiap tahun Kompas ini menyusun program. Ya, apakah itu sifatnya sosialisasi, apakah itu ajakan ke teman-teman untuk melakukan sesuatu yang lebih positif, ya, yang sifatnya penanggulangan atau bagaimana, dan itu didukung penuh oleh pihak sekolah. Tinggal menyusun program, mungkin ada biayanya, mungkin ada hal tertentu yang dibutuhkan, dan sekolah selalu mensupport selama ini. Dari 2003 sampai sekarang, sekolah tidak absen mensupport secara penuh Kompas yang ada. Bentuk yang ketiga, support yang ketiga adalah diberi guru pendamping. Nah, guru pendamping juga menjadi jembatan komunikasi antara teman-teman yang ada di level guru atau dengan pimpinan langsung, tetapi juga menjadi pamong dari Kompas itu sendiri. Ya, orang tua kedua lah istilahnya, atau orang tua pertama dari kegiatan ekstrakurikuler yang namanya Kompas tadi. Maka tadi dikatakan apakah
Ketika ditanya anggotanya 50 apakah bisa tambah? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat Ya. bisa ya Pak. Sangat bisa. Oh iya, luar biasa sekali ya. Support dari sekolah itu sangat-sangat penuh dengan backupan dari sekolah. Lalu saya pengen dari sekretaris Kompas dulu nih. Kompas pertama di Merauke itu di mana ya? Di sekolah mana dan kapan terbentuknya? Baik, dari Sekretaris KPH Kabupaten Merauke, bahwa kegiatan Kompas dulu diinisiasi oleh LSM Yasanto dan juga KPH untuk awal berdirinya yaitu pada 2003 di SMA 3. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya Kompas sendiri adalah merupakan salah satu program pemerintah daerah ya dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan sekolah. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan amanah dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Di situ pasal 37 bagian D yaitu tentang kurikulum kesehatan seksual, reproduksi dan HIV/AIDS. Jadi sebenarnya secara hukum payungnya sudah ada perda. Nah, nanti dari sekolah tinggal memfollow up dengan surat keputusan dari sekolah. Nah, jadi sebenarnya sangat positif dengan keberadaan Kompas ini. Dasar hukumnya jelas Pak ya berarti Iya, ya untuk dasar pendirian hukumnya Kompas. jelas. Gini, kalau melihat beberapa tahun silam, munculnya Kompas ini pasti ada sesuatu yang melatar belakangi begitu, dan saat itu apa sih Pak yang menjadi pemikiran atau menjadi dasar acuan KPA bersama dengan mungkin Yasanto saat itu menginisiatif untuk berdirinya Kompas? Apakah memang saat itu ada persoalan di siswa dan mahasiswa sehingga perlu adanya Kompas yaitu di lingkungan sekolah sendiri? Apa latar belakang saat itu Pak yang buat akhirnya inisiatif itu muncul untuk adanya Kompas? Ya, jadi hal yang sangat mendasar kenapa Kompas ini harus ada adalah angka kasus HIV/AIDS di kalangan remaja ini cukup tinggi. Angka kehamilan yang tidak diinginkan di lingkungan pelajar ini muncul, kekerasan terhadap perkelahian terhadap pelajar ini muncul, sehingga diharapkan dengan adanya Kompas ini bisa menjadi jembatan bagi para siswa untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang HIV/AIDS, tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Dengan diadakannya Kompas secara organisasi yang juga legal, diharapkan pelajar ini sebagai kelompok remaja ini bukan menjadi objek dari program, tapi pelajar ini menjadi subjek atau pelaku dari program penanggulangan HIV/AIDS. Itulah yang sebenarnya menginisiasi dan kenapa sampai saat ini KPA terus mendorong keberadaan Kompas di setiap sekolah agar bisa tetap eksis. Jadi seperti itu ya. Jadi memang atas latar belakang itulah makanya Kompas itu ada sampai dengan hari ini. Oke, berkat saya sebelumnya juga ingin menyapa warga masyarakat Merauke yang menyaksikan podcast Papua Selatan di Info Kejadian Kota Merauke hari ini. Buat Bapak Ibu warga masyarakat Merauke yang menyaksikan Info Kejadian Kota Merauke yang lagi live ini, bisa bertanya langsung melalui kolom komentar ya. Nanti silakan kalau yang ada mau tanya boleh, nanti kepada tiga narasumber kita yang ada nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber. Baik, sebelumnya saya coba ingin bertanya ke Ketua Kompas dulu. Nih kita kembali ke Ketua Kompas itu ya. Kompas kan sudah ada dari 2003, kemudian sampai dengan hari ini di periodenya Kaila tadi ya, di periodenya Kaila. Program-program apa saja sih yang sudah dijalankan sampai dengan, kan kalau tadi dibilang akhir periodenya berarti di bulan Desember ya, di bulan Desember. Ini berarti sudah mendekati akhir periode ya, sudah mendekati akhir periode. Program-program apa saja sih yang sudah dijalankan oleh Kompas selama ini? Untuk programnya kita sendiri, pertama kita ada buat pelatihan public speaking untuk bidang PE. Jadi dalam Kompas ini ada yang namanya bidang PE, yaitu peer educator. Mereka tugasnya untuk menyampaikan materi di saat memang kita perlu, seperti kegiatan tertentu seperti sosialisasi. Kemudian yang kedua kita ada buat
sosialisasi dari KPA sendiri. Jadi KPA memberikan materi buat kita sehingga kita bisa ya istilahnya lebih mendalami apa yang memang ada di bidang kita itu tentang HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga, kita pernah mengadakan kegiatan kunjungan ke Panti Asuhan Kartini Jalan Parako. Kita memberikan mereka dukungan baik untuk materi maupun juga support. Dan yang keempat, kita kemarin baru kita kunjungan ke teman-teman ODA, orang dengan HIV/AIDS di Asanto. Kita berikan mereka juga dukungan bentuk materi dan support. Kita sharing-sharing cerita dengan mereka bagaimana pengalaman mereka sebagai penderita HIV/AIDS. Nah, yang terakhir kita ada rencana buat lomba nih Kak untuk Hari AIDS sedunia tanggal 1 nanti. Oh, ada lomba ya? Iya, ada lomba. Lombanya itu caption terbaik. Jadi teman-teman cukup posting Twibbon dan poster, kemudian buat caption semenarik mungkin dan bisa langsung dapat uang ratusan. Berarti berkat bisa ikutan dong ya? Oh, Kita boleh. bisa ikutan di lomba ini ya. Iya. Kalau lombanya menarik, apalagi ini kan lombanya anak sekarang nih, zaman sekarang nih kan, lomba Iya. bikin caption apa segala macam, dan tentunya ini sudah makanan hari-hari anak sekolah ya kan, yang saat ini gitu. Oke, Berkat, kalau tadi saya kasih kesempatan nih untuk teman-teman yang di luar sana atau penonton atau orang yang menyaksikan podcast hari ini, saya juga ingin memberikan ruang nih untuk penanya dari ruangan ini, dari peserta yang ingin bertanya. Mungkin satu orang penanya untuk 3 narasumber kita di sini. Dari peserta kita yang hadir di podcast hari ini, ada nggak yang pengen bertanya ke 3 narasumber kita? Coba satu orang yang ingin bertanya di podcast kita hari ini. Dan juga saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan atau saudara-saudara yang menyaksikan podcast hari ini di podcast Papua Selatan di Info Kejadian Kota Merauke, yang ingin bertanya boleh silakan tanya di kolom komentar, nanti kita akan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Bagaimana, ada nggak nih kira-kira yang mau bertanya untuk 3 narasumber? Mungkin ada yang penasaran gimana sih tips-tips masuk Kompas? Oh, ada. Iya, ternyata ada dari sana ya yang mau nanya ya. Boleh berdiri atau maju ke depan aja. Nama saya Zainal Nadawiada, saya dari kelas 11 MIPA 8, dan saya ingin bertanya, apa tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Kompas dan KPA untuk Hari AIDS sedunia? Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Oke, pertanyaannya ya. Jadi itu tuh pertanyaannya. Oh begitu, ternyata pertanyaannya tuh. Berarti siapa nih kira-kira Berkat yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini nih? Mungkin dari KPA dulu. Dari sekretaris KPA dulu. Dari sekretaris KPA dulu atau dari ketua? Dari sekretaris dulu ya, dari sekretaris. Ya, terima kasih Adik atas pertanyaannya terkait dengan tujuan diadakannya kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini yaitu dalam rangka peringatan Hari AIDS Dunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Nah, pada kesempatan kali ini atau tahun ini sengaja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke menggandeng ya, teman-teman dari Kompas SMA Negeri 1 Merauke dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa agar remaja menjadi subjek program. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan seputar Hari AIDS Sedunia, mungkin dari Ketua Kompas selaku Ketua Panitia bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, Ketua Kompas sekaligus Ketua Panitia ya. Saya lebih kepada Ketua Panitia ya. Yang seperti yang disampaikan sama teman saya tadi, sahabat saya tadi, bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari atau rincian ya, terutama rincian kegiatan Hari AIDS Sedunia untuk tahun ini, apa saja kegiatannya? Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dibilang oleh Pak Maria tadi, KPA menggandeng Kompas SMA Negeri 1, kita buat kegiatan dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember.
kegiatannya antara lain pertama ada kemah pramuka nih Kak yang mau diadakan tanggal 20 November hari Sabtu besok. Kemudian yang kedua ada roadshow Go to School. Jadi kemarin dari teman-teman Kompas Mansa kita pergi ke sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 3, SMA YPK, SMA John, dan SMA Al Munawwaroh untuk kita sharing-sharing pengalaman Kompas dan mengedukasi tentang HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga yang sedang berlangsung hari ini yaitu live podcast di SMA Negeri 1. Lalu ada kegiatan aksi nih Kak, jadi kita nanti pergi ke jalan-jalan di lapangan, kita berikan pita dan juga stiker untuk mengkampanyekan Hari AIDS Sedunia ke masyarakat. Seperti itu Kak. Oke, jadi berkat jadi gitu ya, jadi kegiatannya banyak ya ternyata. Iya. Saya juga mau penasaran nih, tantangannya apa aja pada saat roadshow itu? Kegiatannya apakah ada kendala kendaraan atau biaya atau bagaimana? Oke baik, salah satu tantangannya yang pertama adalah nervous. Pemateri itu selalu bilang ke saya nih, besok gimana ya buat materinya? Saya gugup nih. Yang penting pede aja dulu, yang pertama pede dan sudah memahami poin-poinnya. Namun walaupun begitu, saya akui memang pemateri Kompas kemarin sudah boleh bawakan materi dengan baik, dengan apa usaha mereka sebisanya. Terus tantangan yang kedua kendaraan mungkin ya, ada yang nggak bisa bawa kendaraan atau mungkin tidak diizinkan orang tuanya untuk bawa kendaraan, tapi kegiatan bisa tetap berjalan dengan lancar. Iya, oke, berkat. Jadi kalau tadi itu kan tantangannya mereka sudah ada dari nervousnya gitu ya pada saat mereka menghadapi, karena mereka harus di sekolah lain, dan mereka harus menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan selama ini gitu. Tentunya dan juga gini, otomatis kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan atau yang muncul hari ini, yang dilakukan hari ini tidak terlepas dari koordinasi mereka dengan pihak sekolah tentunya ya. Dan ide-ide itu pasti dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Saya juga pengen tahu nih dari pihak sekolah, dari dalam hal ini Pak Yohanes, ada nggak memang yang selain dari apa yang disampaikan itu sebenarnya tujuan mereka memunculkan program-program itu apa sih Pak sebenarnya kalau dari tanggapan sekolah? Iya, yang pertama memang pihak sekolah selalu mendukung kegiatan yang sifatnya baik internal maupun eksternal. Karena kalau eksternal berarti melibatkan lebih banyak, sedangkan internal biasanya sedikit karena yang terlibat hanya kelas di SMA 1 saja. Nah, sesuai dengan tradisi atau sering kali dilakukan dari Hari AIDS Sedunia pertama kali dilaksanakan di Merauke kalau tidak salah tahun 1 Desember tahun 94 atau 95 itu di GOR, dan saya waktu itu juga menjadi panitia, ada label kaos segala macam. Nah, dan mulai sampai saat ini selalu dirayakan, termasuk yang merayakan, yang menyambut adalah pihak sekolah dalam hal ini yang melaksanakan Kompas. Oleh karenanya itu tujuan utama dari pelaksanaan peringatan itu adalah sebagai penanda bagi siswa kita sendiri, bagi siswa sekolah lain yang terlibat dalam peringatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang direkrut oleh SMA 1, Kompas SMA 1 misalnya, ya, maupun masyarakat. Kenapa menjadi penanda? Supaya kita tidak abai, ya. Karena kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada seks bebas di Merauke itu masih luar biasa, ya. Dan itu kalau kita bahas panjang lebar. Oleh karena itu keberadaan Kompas sangat memberikan edukasi kepada teman sebaya. Ini penting sekali. Maka sekolah mendukung hal itu. Apa yang diperlukan? Ya, selalu komunikasi. Baik itu komunikasi dengan pembimbing Kompas sendiri, karena kita tempatkan beberapa guru yang menjadi pembimbing, lalu juga dengan pihak lembaga, dalam ini adalah melalui pimpinan sekolah, sehingga bisa mensupport penuh. Dengan demikian tantangan-tantangan tadi
yang terutama secara internal dari SMA 1 kalau melakukan kegiatan eksternal itu bisa terminimalisir sehingga kegiatannya itu bisa oke banget. Nah, itu yang penting di situ. Kemudian yang terakhir, dampaknya adalah bahwa sekolah-sekolah lain akhirnya melihat bahwa oh iya ternyata ada hari khusus yang kita peringati dan ini menjadi sebuah penanda yang baik supaya kita tidak abai dalam perbedaan sosial itu. Misalnya di situ akhirnya bisa kita mengajak bagaimana menghilangkan stigma terhadap ODA. Kalau dulu kan dijauhi. Yang dijauhi kan bukan orangnya toh, tapi HIV/AIDS-nya yang dijauhi. Nah, lewat Kompas ini bisa. Nah, oleh karena itu kegiatan eksternal tadi bagus sekali. Apapun bentuknya. Nah, itu salah satu contoh saja. Selain sosialisasi dari yang dikatakan tadi. Baik, Terima Pak. kasih. Tadi saya dengar Kompas itu kegiatannya banyak banget ya Pak. Iya. Jadi apa pernah ada orang tua datang ke sekolah mengeluh gitu kepada sekolah tentang kegiatan Kompas ini? Ya, sepanjang pengalaman saya di SMA 1 tidak ada yang mengeluh. Ya, tetapi ada yang bertanya. Begini pertanyaannya, Pak, apakah bisa anak-anak saya itu memilih kegiatan ekstrakurikuler hanya satu saja, supaya tidak begitu banyak waktu di luar jam pelajaran harus ada di sekolah? Lalu sekolah memberi jawaban, boleh saja Bapak, boleh saja Ibu, karena memang satu anak wajib memilih satu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, lalu disediakanlah macam-macam, termasuk Kompas. Dari pihak Kompas nggak ada keluhan, karena kegiatan yang sifatnya eksternal, terutama itu selalu memberitahu lewat surat kepada orang tua. Ya, begitu. Iya, baik, terima kasih Bapak. Saya pengen pindah narasumber dulu nih dari sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke. Saya ingin tanya, keluar dari topik kita tentang Kompas, obat HIV sendiri itu sudah ada nggak sih obatnya? Ya, untuk HIV/AIDS sampai dengan saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Adapun obat hanya untuk menekan virus, yaitu untuk menekan agar virus tidak berkembang biak sehingga bisa lebih kondisi kesehatan bisa lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kemarin kena COVID masih bisa sembuh, dan HIV/AIDS ini sampai dengan saat ini belum bisa sembuh secara total. Jadi kita tetap berpesan kepada masyarakat, kepada para pelajar agar tetap menjaga diri dengan baik. Kalau COVID kemarin bisa menyerang untuk kelompok pelajar, kelompok anak-anak muda, tapi kalau dengan kekebalan tubuhnya yang bagus akan segera cepat bisa disembuhkan. Tapi kalau HIV/AIDS virus sudah masuk berarti tidak bisa disembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi sementara ini sudah ada itu Pak ya. Jadi obatnya sudah ada ya, tetapi baru sebatas untuk menekan perkembangan virusnya, belum untuk menyembuhkan secara total ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Oke Pak, saya melanjutkan dari pertanyaan teman saya tadi bahwa gini. Kalau data kasus terkini Pak, kalau tadi dari tahun 2000 tadi Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Inklusif sempat menyampaikan, dan sebenarnya data kasus terkini sampai dengan 2021 sudah mencapai berapa datanya? Iya, untuk sampai dengan per September ya tahun 2021, data kasus yang terkhusus untuk kalangan pelajar dan mahasiswa itu secara kumulatif ada 227. Nah, ini sebenarnya angka yang cukup besar ya, dan perlu mendapat perhatian dari kita semua ya, perhatian dari kita semua. Kalau 2 tahun terakhir ini informasi terkait HIV/AIDS
praktis tertutup dengan informasi COVID. Mungkin ada sebagian masyarakat yang bertanya-tanya, sebagian pelajar ada yang bertanya-tanya apakah HIV sudah ada, apakah HIV/AIDS masih ada. Nah, HIV/AIDS ini masih ada terus menularkan ke semua kelompok, termasuk kelompok pelajar. Jadi tetap ada. Makanya dari kita Komisi Penanggulangan AIDS selalu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan semua pihak agar HIV/AIDS tetap mendapat perhatian yang serius. Iya, baik. Berarti kalau di kalangan pelajar tadi sudah sampai dengan angka 127 kasus yang ada di Merauke, itu terbagi dari siswa dan mahasiswa. Berarti ini masuk kategori angkanya cukup tinggi, Pak, ya. Berarti cukup tinggi. Kemudian terkait dari sisi kebijakan nih, dari sisi kebijakan pemerintah daerah, kan yang kami tahu bahwa KPA ini berada di bawah pemerintah daerah langsung. Dari sisi kebijakan bagaimana? Dari sisi penganggaran bagaimana? Apakah sampai dengan hari ini bahwa pemerintah daerah masih tetap mensupport KPA untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan sampai dengan ke paling bawah seperti Kompas ini? Bagaimana terkait dengan sisi kebijakan pemerintah daerah? Sebenarnya untuk kebijakan pemerintah daerah ya, terkhusus penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke cukup bagus. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua adalah HIV/AIDS adalah masalah bersama, sehingga kita tidak monoton selalu menunggu pendanaan dari pemerintah. Kita harus menggerakkan sektor-sektor lain, sektor dunia usaha, sektor perbankan, semua untuk bisa terlibat sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Karena HIV/AIDS ini sudah bukan masuk di salah satu komunitas atau pada populasi kunci, tapi HIV/AIDS sudah menyebar ke semua kelompok, sehingga semua masyarakat, semua kelompok harus bahu-membahu bersama mengantisipasi HIV/AIDS. Bagaimana yang sehat, yang belum terkena bisa melakukan pencegahan secara dini, kemudian yang sudah terkena bisa meningkatkan angka harapan hidup agar lebih lama, seperti itu itu harapan kita bersama. Untuk kebijakan pemerintah daerah saya kira sudah cukup bagus, secara regulasi juga sudah ada Perda penanggulangan HIV/AIDS, kemudian peraturan bupati juga sudah ada, saya kira sudah bagus. Iya, baik. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya berkat saya coba melangkah saya pengen sedikit menggali lagi ke Wakil Kepala Sekolah sekaligus perwakilan dari pihak Sekolah SMA Negeri 1 Merauke. Begini Pak, kan Kompas ini ada di SMA, kemudian Kompas ini diberikan support secara anggaran, secara pembiayaan, kemudian support secara moral juga, secara aturan, secara SK, semua disupport untuk mereka. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari pihak sekolah terus memonitor, artinya ada monitoring dan evaluasi dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah, terutama dalam hal ini adalah Kompas. Apakah hal itu terus dilakukan sampai dengan hari ini, monitoring dan evaluasi? Iya, monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat akhir semester. Contoh misalnya semester ganjil, Desember nanti dalam pertemuan guru itu ada evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa perlu dievaluasi? Ada patokan-patokan untuk pelaksanaan evaluasi, karena guru pendamping yang masuk di dalam SK itu harus memberikan nilai. Itu yang pertama terkait dengan evaluasi. Sedangkan monitoring itu dilakukan ketika kegiatan itu ada. Ya, kalau kegiatan tidak ada, biasanya tidak ada monitoring. Tetapi kalau kegiatan ada, pembimbingnya dipanggil. Suatu contoh misalnya ada surat masuk dari KPA seperti menjelang kegiatan ini. Sebelum ada dispo dari kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, guru pendamping dipanggil.
ini loh nanti akan ada kegiatan ini, tolong disiapkan ini dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu seperti tadi kepala sekolah hadir sejenak meninggalkan ruangan karena di sana ada pekerjaan banyak. Beliau adalah sebenarnya monitoring. Apakah kegiatan ini berjalan betul atau tidak? Ya. Nah, jadi yang melakukan monitoring kadang-kala kepala sekolah sendiri langsung dengan mengambil beberapa foto, video. Lalu kalau tidak begitu, wakasek yang ditunjuk untuk mendampingi kegiatan seperti sekarang ini. Ya. Satu contoh misalnya saya mewakili beliau, selesai acara saya harus lapor bahwa kegiatan sudah selesai, apa yang ditugaskan sudah kami laksanakan. Itu bentuk daripada monitoring ketika kegiatan itu dilaksanakan. Demikian. Jadi sangat-sangat didukung ya. Dan saya pengen kembali ke Bapak Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS. Di luar sana dulu saya pernah dengar cerita ada pasangan suami istri nih. Istrinya itu dia positif AIDS, lalu ini suaminya dia negatif AIDS. Lalu mereka sudah sekarang punya anak negatif, maksudnya tiga-tiganya negatif. Itu memang bisa, Pak? Ini keren nih, ceritanya keren sekali ya. Jadi Iya. jadi berarti suaminya Suaminya itu negatif, istrinya positif. Anaknya tiga-tiga itu negatif dari AIDS. tiga-tiganya negatif. Iya. Ini menarik nih, ini Iya. menarik nih. Bagaimana itu, Pak? Iya, sebenarnya untuk yang orang tua positif kemudian anaknya negatif ini sangat memungkinkan, apalagi dengan sekarang dan dengan zaman teknologi yang semakin maju, sangat memungkinkan untuk pasangan yang HIV positif untuk mendapatkan anak tetapi dengan hasil negatif. Tentu tidak semudah yang dibayangkan ya. Ketika seorang pasangan yang sudah positif ingin punya anak, tiba-tiba harus ingin punya anak begitu saja. Tetapi harus lebih selektif, harus memenuhi ataupun sering berkonsultasi dengan dokter ya, dokter yang merawat atau dokter yang sahabat wadah percaya untuk berkonsultasi. Nah, nanti dari dokter memberikan arahan-arahan kepada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak agar anaknya tidak positif, memberikan arahan. Nah, nanti dari situlah program kehamilan yang direncanakan oleh pasangan muda bisa tercapai. Tapi ingat, harus tetap dengan konsultasi oleh dokter. Tidak bisa dengan keputusan sendiri. Berarti di situ ada proses pengobatan ya Pak ya. Tadi kalau Pak Rio sampaikan bahwa dari awal ada ARV, berarti salah satu mungkin syarat mereka untuk itu bahwa ARV-nya tidak boleh putus ya. Artinya pengobatan itu tidak boleh putus sampai dengan ada perencanaan untuk kehamilan, kemudian perencanaan untuk melahirkan. Berarti itu ada proses pemantauan dari dokter dan juga dilengkapi atau disertakan dengan pengobatan yang rutin, tidak putus ya, seperti itu. Iya, itu salah satu indikator yang nanti akan dokter akan memutuskan apakah pengobatannya pasangan sahabat wadah yang positif itu rutin atau tidak. Nanti dokter yang memutuskan. Ketika keputusan dokter itu memungkinkan atau mengizinkan pasangan itu untuk boleh melakukan program kehamilan, itu baru bisa dilaksanakan dengan seleksi yang ketat tentunya dari dokter. Iya, oke, baik. Kita gini, sekarang coba berkat kita gali ini ke ketua Kompasnya, ya, ketua Kompas. Saya masih tertariknya ke ketua Kompas nih sebenarnya dari program-program mereka nih. Yang saya mau tanyakan gini, setiap organisasi di sekolah, dulu kan saya juga pernah SMA ya, saya pernah SMA dan kebetulan juga saya alumni SMA Negeri 1 gitu ya. Saya alumni SMA Negeri 1 Merauke gitu ya. Jadi saat saya dulu di SMA Negeri 1 Merauke, kebetulan saya belum dikenalkan dengan Kompas. Dan Kompas itu ada setelah saya setelah lulus baru Kompas itu ada. Andai saja ada saat itu, mungkin saya juga akan jadi bagian dari mereka. Yang jadi menarik begini, setiap organisasi di sekolah itu pasti punya trik, punya cara. Bagaimana sih caranya bisa menarik
teman-teman bisa masuk ke organisasi tersebut? Pasti ada cara-caranya, ada langkah-langkah yang diambil supaya semenarik mungkin, supaya Kompas itu menarik loh, Kompas itu keren gitu. Kalau untuk ketua sendiri dengan teman-teman, bagaimana sih mengemas itu semua sehingga Kompas itu menjadi menarik, Kompas itu menjadi satu organisasi pilihan, bahkan Kompas itu bisa menjadi organisasi rebutan untuk teman-teman bisa masuk ke dalam Kompas. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Baik, jadi yang kami lakukan untuk menarik teman-teman atau pengurus-pengurus generasi selanjutnya, yang pertama kami itu mulai dari media sosial. Akun media sosial Kompas itu dibuat semenarik mungkin, jadi kita upload dokumentasi kegiatan yang sudah dijalankan selama ini. Terus kami juga atur feeds-nya gimana supaya bisa dilihat itu semenarik mungkin. Dan yang kedua, kami menyebarkan poster Kompas dan juga data HIV/AIDS ke kelas-kelas. Jadi ketika mungkin teman-teman masuk ke kelas, mereka langsung bisa lihat ada poster Kompas sudah terpampang di dinding kelas, seperti itu Kak. Kemudian yang ketiga, yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi, kami rencana mau buat lomba dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember. Itu juga upaya kami untuk mengkampanyekan Hari AIDS Sedunia sekaligus memperkenalkan Kompas supaya masyarakat tidak hanya di sekolah namun di luar juga tuh semakin bisa mengenal Kompas dan tertarik untuk masuk ke Kompas. Oke, ya, tentu seperti itu ya. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih kan ya kan. Iya. Mau ikut lomba nggak? Mau dong. Mau ikut lomba? Iya, mau dong. Tapi ada hadiahnya nggak kira-kira lomba ini? Kalau nggak ada hadiahnya ngapain ikut? Iya. Coba ditanya, coba ditanya, ada nggak kira-kira tuh hadiahnya tuh di lomba? Hadiahnya apa sih ini ketua Kompas? Oke, hadiahnya rahasia. Hadiahnya totalnya 1 juta rupiah untuk 3 pemenang. Wah, hanya dengan keren, upload ya. poster dan tuibon dan juga caption. Wah, keren banget nih. Hadiahnya 1 juta loh ya. Hanya dengan bikin caption 1 juta atau 500.000 sampai di tangan. Siapa yang nggak mau, ya kan? Peserta-peserta yang ikut pada kegiatan podcast hari ini pasti mau ya ikut lomba ya. Nah, ini juga saya mengajak nih tentunya nih, karena kita lagi live ini, saya mengajak untuk teman-teman semuanya menyaksikan live podcast hari ini dari SMA lain yang mau ikut live podcast, mau ikut lombanya SMA Negeri 1 Merauke, boleh. Oh, mungkin di ini aja ya, disampaikan gimana sih cara ikut lombanya, tadi disampaikan lebih pelan lagi, lebih jelas bagaimana caranya untuk teman-teman yang di luar sana supaya bisa ikut lomba nih. Karena kebetulan kan mungkin ada beberapa sekolah yang hari ini juga mereka di rumah, nggak seperti SMA Negeri 1 gitu. Gimana sih caranya ikut lomba, lebih detail lagi gitu. Baik, untuk syaratnya mungkin gampang saja ya, karena ini generasi milenial jadi sudah mengenal Instagram itu seperti apa. Kalian cukup poster Twibbon menggunakan foto masing-masing dan juga posting Twibbon dan poster nanti disediakan oleh kami dari Kompas. Kemudian masukkan caption semenarik mungkin tentang HIV/AIDS dan juga bagaimana pendapatmu tentang adanya organisasi Kompas ini. Terus jangan lupa follow akun Instagram Kompas Mansa dan juga KPA Merauke dan masukkan beberapa hashtag. Untuk info selengkapnya bisa dipantau di Instagram Kompas @kompasmansa. Oke, mantap sekali. Siap ikut ya? Siap. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Oke, siap. Gini Berkat. Tadi kan kalau sudah ada kalau kita kan kalau tadi sudah ada satu penanya nih. Iya. Nah, kita kasih kesempatan satu penanya lagi yang ada di dalam ruangan sini nih ya. Iya. Siapa tahu yang masih pengen penasaran sama dengan narasumber kita, ada nggak yang pengen nanya nih? Dari teman-teman kita nih yang hadir pada kegiatan hari ini di podcast pagi ini, ada nggak yang mau bertanya sekali lagi mungkin ke 3 narasumber kita yang ada dalam ruangan? Masih ada yang mau pengen tanya nggak? Ya, sambil nunggu mereka nanti ada yang tanya apa enggak. Oke, saya kembali sedikit sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini ya, tanpa terasa karena memang di jam kita ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih ya. Ternyata kita 1 jam tuh gak terasa loh ya kita kegiatan seperti ini. Oke, kita sudah mau ada di penghujung, tapi sebelumnya saya masih penasaran dan satu hal yang saya ingin tanyakan kepada pihak sekolah adalah bahwa begini, progres mereka boleh kita katakan cukup bagus, Pak. Progres mereka cukup bagus, bahwa oke, kita sepakat bahwa semua sekolah di Merauke ini pernah dibentuk Kompas. Dan satu apresiasi luar biasa adalah salah satunya kepada SMA Negeri 1 Merauke yang padahal sampai dengan hari ini Kompasnya masih jalan, masih eksis dengan banyak kegiatan seperti itu. Dengan lihat progres mereka,
masih adakah terobosan-terobosan sekolah untuk lebih menggiatkan lagi Kompas ini, untuk membesarkan Kompas ini? Kira-kira adakah kebijakan atau pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan baru yang akan, atau langkah-langkah yang akan diambil sekolah untuk kedepannya ini, untuk Kompas atau mungkin untuk organisasi yang lain lah secara umum? Masih adakah itu dari sekolah? Sebenarnya hal ini sekolah tetap mendorong pihak Kompas untuk mencari info-info, ya, baik itu lewat media sosial maupun secara langsung ke KPA. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan info yang tepat terkait dengan kegiatan-kegiatan Kompas itu bukannya bersumber dari sekolah. Bahkan sekolah mungkin minim pengetahuan, kecuali guru pendamping. Ya, guru pendamping juga diberi kebebasan untuk bagaimana punya strategi dalam mengembangkan Kompas tersebut. Ya, dan sekolah itu tidak ada masalah dalam kaitannya dengan itu. Terobosan yang kedua, ketika ada pertemuan-pertemuan umum. Nah, ini juga seringkali sekolah juga membawa aspirasi dalam kaitannya dengan pengembangan Kompas. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa HIV/AIDS di tengah masyarakat itu masih ada. Ya, biarpun sudah ditemukan obatnya, tapi bukan obat penyembuh. Hanya sifatnya obat itu untuk mempertahankan antibodi seseorang. Nah, yang ketiga, kita berharap sekali melalui Kompas itu tidak terjadi lost generation pada tingkat SMA. Dengan demikian, sekolah di mana Kompas ada termasuk di SMA 1 terutama, maka sekolah tetap mendorong hal itu. Ya. Kemudian terobosan yang berikutnya, memberi kewenangan penuh kepada para pembina, karena bukan hanya satu guru saja, untuk berkolaborasi hari-hari tertentu, apakah sifatnya itu ekstrakurikuler yang berjalan setiap hari Sabtu, atau non ekstrakurikuler yang di luar hari Sabtu bisa dilakukan. Dan kalau itu bisa, kenapa tidak? Dan itu juga menjadi sebuah dukungan atau support atau terobosan memanfaatkan waktu pada jam-jam sekolah tertentu. Nah, kemudian khususnya di SMA 1, terutama terkait dengan keberadaan saya ditunjuk sebagai Wakasek bidang inklusif. Artinya kepala sekolah menghendaki adanya penanganan khusus. Pada umumnya itu kurikulum, kesiswaan, dan lain. Saya bagian daripada kesiswaan ketika kegiatan itu terkait dengan kegiatan kesiswaan. Ini juga merupakan terobosan sehingga kegiatan yang dilakukan bukan hanya di Kompas saja, tapi di bidang-bidang ekstrakurikuler lainnya tetap optimis dan lebih baik lagi. Demikian. Tadi kan Kak Bambang sudah satu pertanyaan nih. Sekarang giliran saya satu pertanyaan lagi nih buat Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah nih. Kan sekarang sudah kelas berapa Kak? Kelas 12, kelas 3 ya berarti. Sekarang berarti sudah mau masuk universitas sekarang. Nah, kalau biasa di universitas itu kita mau mendaftar itu butuh sertifikat juga kan? Bisa kasih masuk ke sertifikat. Apakah Kompas juga memiliki sertifikat setelah lulus nanti? Tentunya sertifikat keorganisasian itu pasti dibutuhkan ya, menjadi peluang untuk masuk ke kampus-kampus incaran. Jadi kami Kompas juga akan memfasilitasi sertifikat untuk anggota-anggota, terutama yang aktif nih, supaya bisa jika nanti diperlukan untuk mendaftar universitas bisa dimasukkan sertifikatnya. Oke, jadi mereka diberikan sertifikat untuk keanggotaannya. Iya. Terus gimana dengan pengurusnya? Iya. Otomatis pengurusnya pihak sekolah dong yang memberikan, ya kan? Nah, sekarang kita tanya aja sama Pak Guru yang ada, ya kan? Iya. Bagaimana dari pihak sekolah? Kalau tadi mereka bisa memberikan sertifikat kepada anggotanya, bagaimana dengan pengurusnya? Apakah sekolah memberikan sertifikat itu atau tidak? Iya. Baik, betul. Bahwa sertifikat diberikan itu bukan hanya kepada Kompas, tapi kepada semua kelompok ekstrakurikuler kategorial yang sudah ada di
SMA 1. Kalau satu anak ikut beberapa kegiatan ekstrakurikuler, anggaplah 2. Ketika dia tamat, dia menerima 2 piagam penghargaan atas keterlibatan anak tersebut terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Karena tanpa anak-anak itu kegiatan ekstrakurikuler juga tidak akan bisa jalan. Iya. Nah, di situ dicantumkan apakah sebagai pengurus atau sebagai anggota. Dari mana data yang kita peroleh? Salah satunya dari ketua Kompas. Ya. Begitu pula bagi mereka yang menjadi pengurus OSIS, diberi piagam dari pihak sekolah. Karena sekecil apapun piagam yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, suatu saat dia akan dibutuhkan ketika dia, apakah itu pada waktu dia di perguruan tinggi, pasti ditanya keaktifanmu dalam organisasi. Nah, ini pasti. Oleh karena itu sudah beberapa tahun belakangan ini juga sampai kemarin sekolah memberikan piagam. Jadi bukan sertifikat tetapi piagam. Karena ada sedikit pembeda antara piagam dengan sertifikat. Kebetulan tahun lalu saya juga diajak untuk men-setting piagam itu seperti apa yang lebih baik dari yang kemarin. Begitu seterusnya. Sehingga ada peningkatan supaya terjadi kebanggaan siswa lulus SMA 1 itu ternyata bukan hanya membawa ijazah, tapi juga ada piagam-piagam yang dia bisa lakukan di sekolah. Terima kasih. Iya, ternyata Kompas ini ada sertifikatnya ya, sangat-sangat Piagam yang diberikan. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung nih berkat nih ya. Iya, betul. Tetapi saya lupa sampaikan nih hari ini. Ternyata hari ini juga ada mau penyerahan nih sebelum mereka closing statement. Sebelum closing statement dari ketiga narasumber kita yang luar biasa ini, tadi saya sudah disampaikan oleh dari pihak KPA akan ada penyerahan cindramata atau plakat atau satu bentuk penghargaan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke kepada pihak sekolah, khususnya dalam hal ini adalah Kompas SMA Negeri 1 atas eksistensinya, atas kerja kerasnya, atas dedikasinya selama ini yang sudah berkarya, sudah membantu kita di KPA di Kabupaten Merauke dalam hari ini upaya-upaya penanggulangan di level-level sekolah. Dan kita akan menyaksikan penyerahan itu langsung live hari ini dari Bapak Sekretaris, akan diserahkan langsung kepada pihak sekolah, dan dari pihak sekolah juga nanti akan menyampaikan juga kepada Ketua Kompasnya bahwa ini hasil yang telah dicapai oleh teman-teman Kompas selama ini gitu. Oke, kita minta untuk prosesi penyerahannya untuk plakat ya. Iya, oke. Ya, untuk penonton dimanapun Anda berada yang menyaksikan hari ini, ya, live podcast hari ini di Info Kejadian Kota Merauke, ini kita akan menyaksikan bagaimana penyerahan plakat atau penghargaan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk apresiasi kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Merauke atas dedikasi dan kerja keras selama ini dari Kompas yang masih eksis sampai dengan hari ini. Ya. Oke, mantap sekali. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk SMA-SMA lain nih. Untuk SMA-SMA lain, ayo semangat yang ada di luar sana, sekolah-sekolah lain, Kompasnya hidupin dan juga bisa seperti mereka hari ini. Iya. Terima kasih, kita sudah berproses ya. Iya, ini masih ada penyerahan dari pihak sekolah untuk Ketua Kompas. Ini satu bentuk apresiasi tertinggi hari ini ya pada pihak Sekolah SMA Negeri 1 Merauke. Baik, terima kasih ya. Kita mungkin taruh di sini. Baik. Jadi sebelum kita tutup acara podcast pada pagi hari ini, saya boleh minta nggak closing statement dari masing-masing narasumber? Mungkin dari Sekretaris Kompas dulu, ada closing statement. Iya, terima kasih atas kesempatannya dalam rangka menyongsong Hari AIDS Sedunia tahun 2021 yang
jatuh setiap tanggal 1 Desember. Saya mengajak kepada kita semua untuk membekali diri, mengedukasi diri dengan informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi serta HIV dan AIDS. Karena dengan informasi yang baik kita bisa mencegah atau kita bisa melakukan upaya-upaya preventif. Dan terkhusus kepada pelajar yang ada di Kabupaten Merauke, kita berharap juga agar lebih banyak proaktif untuk mempelajari pengetahuan yang terkait dengan HIV dan AIDS. Sekian, terima kasih. Lalu dari Kak Ketua Kompas Merauke. Oke, baik. Pesan saya buat teman-teman Kompas sekarang dan yang pengurus selanjutnya, tetap semangat dan kompak terus. Jangan pernah capek untuk mengedukasi tentang HIV/AIDS karena teman-teman ODA di sana itu mereka butuh dukungan kita untuk mereka, dan kita sini sebagai tameng untuk mereka untuk memberikan dukungan kepada mereka. Terima kasih, itu saja. Iya, baik. Dan yang terakhir adalah closing statement dari pihak sekolah, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wakasek Bidang Inklusif Pak Yohanes Budiman. Kepada Bapak saya persilakan. Ya, dari sekolah tetap dan tidak akan pernah berhenti tetap mensupport Kompas yang ada di SMA Negeri 1 Merauke. Bahkan kalau perlu tingkatkan kreasi dan kreativitasmu supaya teman-temanmu di SMA Negeri 1 Merauke semuanya dapat terhindar dari HIV/AIDS. Iya, oke. Baik, tadi kita sudah dengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Masih ada nggak sih sebenarnya yang mau kita lakuin hari ini? Ya, jadi untuk yang menyaksikan live podcast dari Info Kejadian Kota Merauke hari ini, warga masyarakat Merauke, jadi setelah dari kita hasil diskusi-diskusi kita ini, masih ada satu sesi lagi nanti yang kita bisa saksikan ya. Setelah ini masih ada, kita akan nonton film bareng-bareng. Apa filmnya? Itu nanti surprise buat kita hari ini. Tapi sebelum kami mengakhiri, silakan dari Berkat. Mungkin kita tutup acara podcast pada hari ini. Gimana? Saya Bambang Irawan. Saya Berkat Immanuel. Saksikan terus live podcast di Info Kejadian Kota Merauke di event-event selanjutnya. Hanya di Info Kejadian Kota Merauke. Bye-bye. Oke, live podcast selesai hari ini. Tetapi saya bilang tadi, kita masih ada satu sesi. Kita lihat nonton film bareng. Apa filmnya? Yaitu Cinta dari Wamena. Tapi ini masih live. Bang, ini masih live. Hah? Ini masih live. Iya, berarti kita sambungkan di sini. Ininya. Iya bisa juga. Oke, son. Son. Iya. Masih live, masih. Kira balik. Oh. Ini live khusus itu doang berarti ya? Iya. Profesi tamat.
Gimana caranya kamu bisa sampai Jakarta? Itu begini kakak. Ingat, jangan pernah kau takut salah. Takut salah dalam takut belajar. Bisa baca atau tidak bukan penghalang. Dasar dari belajar hanya satu, logika atau akal sehat. Sekarang saya mau kalian meneruskan kalimat saya sambil menyelam. Minum air. Mati bakal kalau minum air. Salah. Kau datang ke dalam hidupku. Begitu mempesona. Litius, kau cari siapa? Aku cari cewek itu dong. Cewek siapa? Cewek yang ada di waktu ibadah. Cewek kah? Kau punya nama Litius kah? Nama saya Ega. Maaf, tangan saya kotor sekali. Ayo, Mama Litius. Kau pada kau Litius. Kau pada kau Litius. Maya, aku bisa membayangin hidup bareng yang lama banget. Kau sama kamu. Mengabu dan berharap bisa kau mengerti. Saya boleh tanya, sering lihatku jalan sendirian, tidak sepi kan? Tidak, sekarang saya dapur. Terjodoh kan? Saya suka kau Litius, kau beda. Harusnya tadi gol itu. Yuk, daripada kita pura-pura main bola di TV, kita main bola beneran aja ya. Kawan-kawan, kamu tiga mau ingat kan tidak sebentar malam nih ada basic. Kamu sebenarnya ke surga apa belum? Tidak. Kalau surga harus mati. Yang kau bilang ke surga harus mati. Kau sudah pernah kan? Memang bisa temukan. Harus kan? Ini buruk tapi lucu. Litius, kau pernah periksa kah? Emang di Wamena nggak ada kondom? Banyak sekali kan? Kalau setembi itu pakai nggak? Saya juga tidak tahu, dia pakai nggak tidak? Dulu kita janji sama-sama, Mas. Ini nanti malam. Mau jadi tentara, Tembi. Mana buktinya?
saya, perempuan itu sudah masuk rumah sakit gara-gara kena HIV. Mungkin sekarang kita udah mau mati-mati, kapan? Apa tuh HIV? Siapa yang peduli? Marta, dia tuh kena kutukan. Saya aja tidak pernah masuk sekolah, mau. Itu ada diajarkan sama guru biologi kok. Aku juga bisa kena HIV. Jadi saya sudah memeriksa dan hasilnya saudara Temi positif HIV. Jangan risau, Temi. HIV bukan berarti akhir dari hidup ini. Saya kena kutukan apa? Ini bukan dari kutukan atau dibuat orang. Dengan penanganan yang tepat, seorang pengidap HIV dapat hidup sehat dalam waktu yang lama. Mati sudah, Litius. Mati sudah. Hidup saya sudah tidak panjang, Litius. Saya tinggal menunggu hasil saya, Litius. Hah? Kok pengen tempe? Kita nolong Wamena, anak Jaya Wijaya. Kau tahu tempe? 20 tahun yang akan datang lagi, manusia di Wamena semua akan hilang sudah. Sudah terlambat, Litius. Buat saya sadar, Litius. Saya sudah tidak punya harapan, Litius. Siapa bilang? Orang tidak punya harapan. Orang sudah mati. Seandainya saya bisa cerita semua ke kau, Litius. Litius, lupakan saja perempuan itu, Litius. Kenapa, Antoni? Orangnya baik sekali. Dia bukan perempuan baik-baik, Litius. Saya tahu betul. Maksud kamu, Antoni. Ini itu kali apa, Litius? Siapa sih bisa bayar untuk itu dengan dia? Jangan bicara sembarangan. Litius, kau jangan marah saya. Kau boleh tanya sendiri kalau kau tidak percaya. Saya kasih tahu kau karena kau saya bersahabat. Saya cuma berusaha sama kau saja. Makanya saya kasih tahu itu. Dia itu orang baik, kan? Siapa bilang dia jahat? Dia selalu berdekat. Tante selalu pinjam uang. Positif aja. Sudah cinta. Jangan sedih. Saya jatuh cinta dengan kau, Litius. Maka dari itu, kita lebih baik berdoa saja. Apa aja dulu? Kena HIV. Bisa berkeluarga yang punya anak. Betul kan? Tempi, kau bisa berkeluarga yang punya anak. Kau juga, Litius. Litius, saya bangga sekali bisa punya teman seperti kau. Saya semangat sekali ya. Dia kau sekarang jadi pramugari. Itu kan Litius, Pak. Litius keluar di TV, Marta.